eh, sosiohistoris dari surah An-Nisa ini, gitu ya. Turunnya surah An-Nisa itu apa? Ya, faktor sosiohistorisnya. Ulama, ya ini apa surah An-Nisa ini dimaknai oleh para ulama itu sebagai kebolehan, bukan perintah poligami, sebagai keterangan Syekh Muhammad Hudari itu walam yakun indal arabi haddun itu. Jadi sebenarnya surah An-Nisa ini turun sebagai batasan karena dulu orang Arab itu ya, kalau saudara mau tahu ya, orang Arab di zaman itu tidak ada batasan terkait bilangan istri. Indal arabi haddun ya. Yarji'una ilaihi fi adadiz zaujat. Jadi di kalangan masyarakat Arab zaman itu tidak ada batasan terkait bilangan seorang istri. Ya. Jadi seorang pria Arab itu di zaman itu dapat berisi 10 perempuan sehingga Al-Quran menetapkan batasan yang moderat. Itu. Tazawwaja ahaduhum ashran. Itu. Sampai 10 itu boleh. Maka al Quran haddan wasatan. Maka Al-Quran memberikan batasan yang moderat diperbolehkannya Pak melakukan poligami. Tapi fa'abah hatta addudu liman lam yakhaf ayyajuza fi muamalati nisaihi qala ta'ala fi suratin nisa. Itu pun diperbolehkan poligami itu ya bagi mereka yang tidak khawatir melakukan kezoliman pada istri mereka itu. Bagi mereka yang tidak merasa khawatir, kalau ia merasa khawatir ya nggak boleh itu. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan ini menjadi hal yang penting gitu ya. Kita harus mengetahui sosiohistoris ya perkawinan bangsa Arab ya yang kemudian pada akhirnya turunlah surah An-Nisa ayat 3 ya. Maka ulama itu ya memaknai surah ayat 3, An-Nisa ayat 3 ini sebagai kebolehan saja, bukan perintah untuk poligami gitu. Maka Syekh Muhammad Khudori itu ya dalam Tarikhut Tasri' al-Islami itu mengatakan walam yakun indal arabi haddun yarju'una ilaihi fi adadiz zaujat. Jadi bangsa Arab, orang Arab pada masa itu tidak memiliki batasan untuk menikahi seorang perempuan. Maka farubbama tazawwaja ahaduhum asharan eh, kemudian laki-laki Arab itu ya itu bisa mencapai 10 istri. Ya, dia mempunyai sebanyak 10 istri itu. Sehingga di sanalah akhirnya fawadha al-Qur'anu haddan wasatan. Akhirnya Al-Qur'an itu meletakkan satu batasan yang sangat moderat ya. Fa'abah hatta addudul liman lam yakhaf ayyajuza fi muamalati nisa'i. Bahkan eh, ya diperbolehkannya poligami bagi mereka yang tidak merasa takut ya berperilaku zolim kepada istri-istri mereka begitu. Jadi inilah faktor sosiohistoris di mana surat An-Nisa ini akhirnya turun sebagai pemberi batasan yang moderat gitu loh. Kemudian saya berikan lagi ya, mungkin ada komentar lain coba kita lihat. Ya, ini mohon dijadikan sebagai ini ya referensi ya. Jadi nanti saudara kalau dimintakan jawaban tuh nggak ngasal terus gitu loh. Jadi setiap ujian saudara tuh jawabannya ya tidak apa ya ya itu. Oh dibilang ya asal-asal aja gitu, asal-asal jawab. Nah ini eh, biar bisa jadi pedoman saudara begitu. Kemudian masih pendapat Muhammad Khudari itu dalam Tarikhut Tashri' al-Islami
Itu mengatakan walaisa ta'adduduz zaujati minasya'airil asasiyati. Jadi bukanlah poligami itu bagian daripada syiar prinsip gitu loh. Ya, allati la budda min hafin nazri syari'il Islam yang harus dipraktikkan dalam pandangan Allah dan Rasulullah. Gitu. Huwa minal mubahat. Ya, jadi poligami itu hanya apa? Poligami itu bagian dari yang mubah saja, hal yang mubah saja. Ya, bahkan yang apa namanya? Allati yarji'u amruha ilal mukallafi itu yang harus dipertimbangkan begitu. Jadi poligami itu adalah satu hal yang mubah dan perlu dipertimbangkan ulang. Ya. Insya kalau dia mau, ya fa'ala dia mengerjakan, wa insya'a kalau dia tidak mau, ya taroka. Ya, dia meninggalkan. Ya, jadi sekali lagi ini jadi apa namanya pencerahan untuk kita ya bahwa Muhammad Qudari itu Syekh Muhammad Qudari dalam Tarikhul Tasyri itu memberikan satu argumentasi kembali laisa ta'adduduz zaujati minasya'airil asasiyah. Jadi poligami itu bukanlah bagian syariat yang prinsipil yang kemudian allati la budda min hafin nadri syara'il Islam yang harus diimplementasikan ya dalam pandangan syariat Islam gitu. Jadi poligami mentang-mentang ada surah An-Nisa ayat 3 kemudian kita apa namanya spiritnya itu adalah sebagai sebuah perintah. Padahal bal huwa minal mubahat. Itu merupakan satu perkara yang mubah saja. Bahkan yang perlu dipertimbangkan bagi seorang mukallaf. Ya, kalau memang dia mau ya silakan kerjakan, kalau tidak ya tinggalkan begitu. Itu Syekh Muhammad Qudari. Sampai jam berapa kita ini? Ini masih banyak nih. Sampai jam 11.40 set. Sampai jam 11.40. Ya udah ini terakhir deh. Bab cerai belum tuh ya. Bab cerai panjang sekali nih bab cerai ini. Ya. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan, ini kesimpulannya nih, bahwa surah An-Nisa ayat 3 itu tidak dapat dijadikan dalil perintah poligami ya. Bukan sebagai perintah poligami gitu. Jadi itu bagian dari kebolehan saya. Bahkan dalam sosiohistorisnya An-Nisa ayat 3 itu sebagai apa? Haddun. Ya. Haddun wasatun. Sebagai batasan yang moderat di mana dulu laki-laki Arab itu ya, mereka menikahi perempuan itu bisa sampai 10 orang bahkan lebih. Gitu. Jadi kehadiran itu bukan untuk perintah poligami, hanya mengizinkan poligami yang pada zamannya digunakan untuk mengurangi atau tepatnya membatasi jumlah istri masyarakat Arab yang tanpa batas itu. Makanya orang Arab itu biasanya kalau istrinya satu itu dianggap lemah, lemah biologis, lemah finansial. Gitu. Oleh karena itu jika asbabun nuzul An-Nisa ayat 3 berupa sosiohistoris yang melingkupi zamannya, maka ayat ini kehilangan konteks dan semangat pembatasan. Ya enggak? Ya, jumlah santri masyarakat Arab, jumlah istri masyarakat Arab itu yang tanpa batas. Tetapi sayangnya surat An-Nisa ini ayat 3 ini ditumpangi oleh segelintir-segelintir orang sebagai dalil anjuran untuk melakukan poligami itu. Nah, saya kira itu ada pertanyaan. Ya, ini nanti pembahasan cerai kita tangguhkan dulu ya.
Ya. Sudah jam berapa ini? Sudah 11.42. Jadi saya ungkapkan pertama itu sebagai gambaran ya. Tadi sudah dikatakan juga oleh pemakalah bahwa abghadul halal inallahi ta'ala at-talaq. Jadi perkara yang memang halal namun dimurkai oleh Allah adalah talak itu. Nanti akan ada rentetan-rentetan penjelasannya. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Silakan. Tolong makalahnya disiapkan. Minggu depan saya harus menerima makalahnya. Kalau nggak ada saya absen. Abdul Muiz ada? Hadir Ustaz. Abdul Rajak, Hadir Ustaz. Abdul Rahman, Hadir Ustaz. Ahmad Dhani, ada Ahmad Dhani? Jadi yang saya maksud pembahasan fikih kontemporer itu kamu menghadirkan hujah-hujah ulama juga begitu. Bagaimana ulama-ulama dari klasik sampai kontemporer itu membangun satu argumentasinya berkaitan dengan problematika fikih yang hari ini berkembang begitu. Akbar Hidayatullah ada? Nggak ada ya? Alberto? Hadir Ustaz. Alfian Mubarak? Ada Alfian Mubarak? Alhan? Hadir Ustaz, hadir. Dede Solihin? Ada Dede Solihin? Dari Wanda? Ada dari Yulanda? Yuanda? Fatih Mubarak? Hendrik? Hadir Ustaz. Hadir. Kemudian Ja'far Shodiq? Hadir Ustaz. Hadir. Emrian Fahrudin? Ada Rian Fahrudin? Kemudian Mabrur? Ini yang nggak Hadir, jawab saya alfa-alfain ya. Mabrur Ada hadir Mabrur Ustaz. ya. Tommy Hasan? Hadir Ustaz, hadir. Abdul Fatah? Hadir Ustaz. Abdul Rahman? Hadir. Zaki Hamid? Hadir Ustaz, labbaik Ustaz. Faris Hasan? Fawaz Arifki? Musa Arsyad? Hadir Ustaz. Raffi Ar-Rashid? Hadir Ustaz, hadir. Sofwan? Ada Sofwan? Taki Usmani? Hadir Ustaz. Naufal Muhammad? Hadir Ustaz. Patanuddin? Riki Dwi? Hadir Ustaz. Repliano? Hadir Ustaz, hadir. Abbas? Hadir Ustaz, hadir. Ahmad Soleh? Aditya? Muhammad Zaidan? Oke, syukran katsir. Dumtum fil khair wan najwa wal barakah. Nahtatim hadhihi bi du'ai kafaratil majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Maka untuk berikutnya disiapkan dengan baik. Ustaz.